Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih atas kehadiran kalian pada hari ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, kemudian Bapak ingin memeriksa kehadiran kalian hari ini. Ada satu bangku kosong di sana, Rizka Agustina. Bagaimana kabar Rizka Agustina? Sakit ya? Oke. Semoga diberikan kesembuhan dan bisa belajar lagi seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, apakah kalian siap belajar hari ini? Siap. Kalau siap berarti harus kita rapikan semua yang ada di sekitar kalian. Allah menyukai dan mencintai keindahan, bersih dan terapi. Silakan bersihkan sekitar kalian, rapikan bangku kalian, dan juga letakkan buku yang diperlukan dan alat tulis di atas meja. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita masih tetap membahas materi sama seperti pertemuan sebelumnya. Yakni yang akan kita bahas adalah mengenai materi perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah atau pada periode Mekah. Nah, kemarin pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai kondisi masa lahirnya Nabi, masa remajanya Nabi, bahkan sampai Nabi diangkat menjadi Rasul. Dan juga kita kemarin mempelajari tentang sikap dan perilaku teladan Nabi Muhammad SAW. Apa kalian ingat? Iya, ingat. Perilakunya apa saja? Perilaku Nabi. Siddiq, iya betul. Amanah, iya betul. Fatonah, iya betul sekali. Tablik, nah juga. Kalian sudah mengetahui itu semua. Mari kita kaitkan materi kemarin dengan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW yang akan kita bahas pada hari ini. Sekarang, apakah sebelum kita masuk ada yang ingin bertanya? Baiklah anak-anak, jika tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan pada sub-bahasan berikutnya. Adapun sub-bahasan berikutnya adalah kita akan membahas tentang substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Adapun manfaat dari pelajaran ini dengan mempelajari sirah Nabi, semoga kita mampu mengokohkan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini adalah Bapak berharap kalian selaku peserta didik akan mampu menyebutkan substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kemudian kalian mampu menjelaskan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kemudian dengan kegiatan literasi dan diskusi, nanti kalian akan mampu menggali informasi, kemudian mengumpulkan informasi dan merangkum informasi dari perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ketika semuanya sudah terangkum dengan rapi, kalian secara berkelompok akan membentuk penugasan, membuat penugasan berupa mind mapping atau peta konsep yang menjadikan sebuah produk yang baik, informatif. Baiklah, kemudian sebelumnya itu kita akan bagi kelompok dulu menjadi 5 kelompok. Di dalam satu kelompok terdapat 5 peserta didik. Dan silakan membentuk kelompok. Baik, terima kasih karena kalian telah membentuk kelompok dengan cepat dan sigap, dan silakan bekerja sama dengan baik. Untuk selanjutnya, silakan buka buku halaman 45 dan simak baik-baik materi atau bahasan tentang substansi dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, pintar. Sekarang Bapak ingin bertanya, apa saja sih substansi dari dakwah Nabi Muhammad SAW? Iya, pintar. Akhlak mulia. Apalagi? Iya, mengajarkan tentang adanya kehidupan setelah meninggal atau mati. Baiklah, untuk selanjutnya nanti akan kita gali informasi tersebut dengan adanya tayangan video berikut ini. Silakan kalian simak baik-baik.
sesudah kalian menyaksikan video tersebut, adapun informasi tentang konsep pembelajaran kita hari ini, yakni adalah berikut ini. Dakwah Rasulullah Muhammad SAW yang dilakukan pada periode Mekah. Kemudian di dalam periode Mekah ini ada dua bahasan, yakni mengenai substansi dakwah dan juga strategi dakwah. Substansi dakwah meliputi menegakkan tauhid, akhlak mulia, adanya kehidupan setelah mati, persamaan derajat antar sesama, dan juga ibadah mahdoh. Untuk selanjutnya nanti akan kita diskusikan apa sih maksudnya substansi dakwah ini yang meliputi menegakkan tauhid ini. Nanti kalian akan diskusikan pada kelompok kalian masing-masing. Kemudian dalam strategi dakwah Nabi akan membahas tentang dua strategi, yakni strategi sembunyi-sembunyi dan juga strategi secara terang-terangan. Apa saja aktivitas atau kegiatan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini? Kemudian apa saja yang strategi dakwah secara terang-terangan juga? Itu akan kalian bahas setelah tayangan slide berikut ini. Baiklah anak-anak, kita bahas mulai dari slide yang pertama. Slide yang pertama ini kondisi masyarakat Mekah pada masa jahiliyah atau sebelum dakwah Nabi tersampaikan. Pertama adalah menyembah berhala. Berhala yang terkenal Lata, Uzza, dan Manat. Jadi berhala-berhala itu adalah patung-patung yang mereka anggap sebagai Tuhan. Mereka letakkan sesembahan di sana, sesajen di sana sebagai sosok yang diagung-agungkan, yang menjadi penolong mereka. Dan ada yang terkenal ini Lata, Uzza, dan Manat. Ini dianggap patung yang paling tinggi kekuasaannya. Kemudian dua, suka memperjualbelikan budak belian. Jadi manusia dengan kondisi yang statusnya sangat rendah itu mereka beli dan dijadikan mereka sebagai sosok yang sangat harus membantu mereka. Kemudian gemar minum-minuman keras, judi, dan berzina. Pada saat itu memang masyarakat Mekah di sana sangat bersenang-senang tanpa batas. Minum-minuman keras, judi, dan berzina. Kemudian yang keempat, bangsa Arab terpecah menjadi suku-suku, saling membanggakan kabilah masing-masing. Jadi akhirnya mereka berkelompok-berkelompok. Ada yang berkelompok besar, ada kelompok yang kecil. Kelompok besar bertemu dengan kelompok besar yang saling bertentangan, mereka akan saling berkelahi atau terjadi peperangan. Kemudian adanya kebiasaan orang Arab memberikan penghargaan berdasarkan kekuasaan, kedudukan, kekayaan, dan keturunan. Nah, ini adalah ilustrasi tentang kondisi Ka'bah pada saat masa jahiliyah. Berhala-berhala itu disusun di sekitar Ka'bah tersebut. Padahal Ka'bah itu adalah tempat yang sangat suci, sangat sakral. Namun karena mereka sangat bertuhan kepada patung, pada akhirnya patung itu diposisikan sederajat yang sama di posisi Ka'bah tersebut. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, kita lanjut pada slide berikutnya. Strategi dakwah Rasulullah pada periode Mekah. Strategi yang pertama adalah secara sembunyi-sembunyi. Selama 3 tahun lebih Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan dakwah Islam, memperkenalkan agama Islam kepada masyarakat Mekah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian strategi dakwah secara terang-terangan. Setelah secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan setelah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah tersebut terdapat pada surat Al-Hijr ayat 8 ayat 94. Yang mana terjemahan dari surat tersebut adalah, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Jadi ayat tersebut merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan secara terang-terangan kepada umat Nabi Muhammad SAW.
Lalu, apakah secara terang-terangan ini diterima saja oleh masyarakat? Nanti akan kalian diskusikan. Nah, reaksi kaum Quraisy terhadap dakwah Rasulullah di Mekah. Yang pertama, kemarahan kaum Quraisy menganggap Nabi Muhammad SAW menghina nenek moyang mereka dan Tuhan mereka. Tuhan mereka kan berhala. Lalu ada sosok Nabi Muhammad menyampaikan risalah dakwah. Akhirnya masyarakat Mekah, masyarakat kaum Quraisy itu sangat amat tersinggung. Kedua, intimidasi terhadap umat Islam. Memaksa budak-budak yang telah masuk Islam untuk kembali menyembah berhala. Namanya juga budak-budak, artinya mereka dengan sangat sewenang-wenang memperlakukan budak-budak yang sudah masuk Islam tersebut untuk kembali kepada menyembah berhala. Yang ketiga, penganiayaan terhadap orang yang hijrah ke Habsyah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 615 Masehi. Akan tetapi Rasulullah SAW masih tetap tinggal di Mekah. Beliau bersikukuh, tidak ada perintah Allah untuk berpindah terlebih dahulu. Allah meyakinkan pada Rasulullah agar jangan beranjak dulu, karena insya Allah diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun banyak sekali umat kecil beliau mengalami penganiayaan dari masyarakat atau kaum Quraisy. Sampai di sini anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Kemudian slide selanjutnya kita membahas tentang substansi dakwah periode Mekah. Substansi dakwah atau makna dakwah tersebut di periode Mekah ini yakni adalah menegakkan tauhid. Jadi Rasulullah Muhammad dengan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada umatnya, kepada masyarakat kaum Quraisy, bahwa bertuhanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada patung-patung. Bahkan patungnya itu juga banyak. Jangan sampai seperti itu. Kemudian dalam substansi dakwah tersebut mengajarkan akhlak mulia. Akhlak mulia dengan bermodalkan pada akhlak beliau sendiri yang bisa diteladani. Beliau pun menyampaikan akhlak-akhlak mulia yang harus dimiliki oleh kaum muslim. Kemudian menekankan adanya kehidupan setelah mati. Masyarakat kaum Quraisy itu tidak percaya setelah mati ya mati saja, tidak ada kehidupan yang lain. Asalkan mereka menyembah patung-patung, maka urusan dunia sudah dijamin dengan baik. Padahal dalam keimanan kita percaya atau beriman adanya hari akhir yang mana setelah kita meninggal ada tahapan-tahapan selanjutnya yang lebih kekal adanya. Kemudian mengajarkan ibadah mahdoh, ibadah-ibadah yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi bukan ibadah-ibadah yang sembarangan, yang membuang-buang energi, membuang-buang uang hanya untuk hal yang sia-sia. Masa beribadah membagikan makanan kepada patung-patung? Tidak. Dan hal ini Rasulullah mengajarkan ibadah-ibadah mahdoh. Kemudian mengajarkan persamaan derajat antar sesama. Jadi setiap kelompok, setiap individu itu tidak ada yang merasa dirinya tinggi, tidak ada yang merasa dirinya lebih berkuasa. Karena dalam syariat Islam dan Islam sendiri, orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu memiliki hal yang tinggi. Dan derajat manusia itu hanya bisa ditakar oleh ketakwaannya. Demikian. Dari substansi dakwah periode Makkah ini, apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Baiklah anak-anak, jika tidak ada pertanyaan lagi, mari kalian kerjakan LKPD yang sudah saya sediakan. Dalam LKPD tersebut terdapat dua kegiatan yang harus kalian laksanakan. Kegiatan yang pertama adalah silakan kalian simak dua gambar tersebut. Lihat perbedaannya, kemudian kalian ilustrasikan dengan bahasa kalian sendiri dari gambar tersebut. Kemudian kegiatan yang kedua,
Sebelumnya sudah Bapak sampaikan kalian membawa bahan-bahan atau alat sederhana untuk membuat produk yang sederhana berupa mind mapping dari bahan sederhana. Dalam mind mapping tersebut ada informasi-informasi terkait dengan perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah ini. Silahkan kalian kerjakan sesuai pada gambar yang telah dilaksanakan oleh kakak kalian sebelumnya, kakak kelas kalian sebelumnya. Mereka kerjakan, mereka olah, kemudian mereka pajang dan presentasikan. Bagi yang mempresentasikan yang terbaik dan menggambar terbaik, akan kita pajang ke mading sekolah. Sampai ini ada yang ingin ditanyakan? Baik, tidak ada. Untuk selanjutnya Bapak berikan waktu selama 15 menit. Kalian kerjakan LKPD tersebut secara berkelompok. Silahkan berdiskusi dan terlibat secara aktif. Dalam kegiatan diskusi tersebut, Bapak akan memberikan penilaian atau observasi dari setiap individu. Maka dari itu, tolong semuanya terlibat aktif dalam kegiatan ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan lagi, silahkan kalian kerjakan 15 menit dari sekarang. Baiklah anak-anak, kita sudah melalui kegiatan diskusi dan presentasi. Alhamdulillah Bapak bersyukur dan berterima kasih atas keterlibatan aktif kalian dan kerjasamanya. Bapak menyaksikan kalian saling bergotong royong dan Bapak akan memberikan nilai maksimal terhadap kalian semuanya. Untuk selanjutnya adalah kegiatan simpulan atau mengambil benang merah dari materi pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Silahkan ada anak-anak Bapak yang ingin mengumumkakan pendapatnya atau kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ya, silakan. Iya, pintar. Terima kasih. Kemudian ada lagi satu orang lagi? Iya, silakan. Iya, terima kasih Andi. Betul sekali apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Dalam perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah ini terdapat strategi-strateginya dan substansi-substansinya. Substansinya sudah diutarakan oleh teman kalian Andi tadi. Kemudian tadi strategi juga, jangan sampai ketinggalan. Strategi itu terbagi dua dalam periode Mekah ini. Ada strategi secara sembunyi-sembunyi dan strategi dakwah secara terang-terangan. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada semua ya. Semoga paham. Oke, dari kegiatan pembelajaran ini Bapak berharap ini akan menambah wawasan kita. Apalagi ini berkenaan dengan keimanan kita. Semoga semakin kokoh dan semakin meningkat. Berikanlah teladan yang baik kepada sesama, seperti teladan yang telah diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Demikian dari Bapak, terima kasih kita ucapkan. Mari kita tutup dulu dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah, terima kasih anak-anak. Semoga selalu bersemangat. Luar biasa sekali kalian semua hari ini. Bapak akhiri dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.